Hey, Ceps Aga Kareba. Alhamdulillah baik, Min. Komentar tergokil kali ini datang dari Cep kita, Firman Banzai. Padahal cuma nonton spoilernya aja, tapi mata ini sampai berkaca-kaca. Tetap semangat, sukses untuk channelnya. Wah, makasih doanya Cep Banzai. Ini pantun untukmu, ubun-ubun, ikan bolu. Ini film nyentuh banget. Datang tanpa sebab, pergi tanpa alasan ialah hal paling menyakitkan yang pernah Mimin alami, dan mungkin saja itu juga pernah terjadi pada kalian cep-cepku semua, sebab ternyata kebahagiaan tak selamanya berpihak pada orang yang tulus. Kira-kira seperti itu yang akan dikisahkan pada kisah ini, mengisahkan seorang pria sederhana tapi menyebalkan bernama Oki. Si Oki ini salah satu bagian dari tim renang sekolah yang memiliki mimpi untuk jadi perenang nomor 1. Jangan salah Cep, muka-muka sabar begini sebenarnya Oki siswa yang selalu dimarahi oleh guru. Kenapa ya? Karena nakal, ujiannya buruk, dan hobi berkelahi. Di suatu hari saat Oki lagi baku hambur di halaman sekolah, pandangannya tiba-tiba dialihkan oleh seorang gadis. Oki sampai dikeroyok, namun ia sama sekali tak merasakan apa-apa kecuali rasa ketertarikan dengan gadis yang lewat di sampingnya. Tak peduli seberapa memalukannya situasi pandangan pertama ini, namun yang pasti Oki telah jatuh hati, dan seumur hidupnya ini baru kali pertama dibuat termangu oleh seorang gadis. Usut punya usut, gadis cantik itu merupakan siswa pindahan baru, ia bernama Yongsi. Seperti biasa, entah ini sudah yang keberapa kalinya Oki dipanggil ke ruang guru akibat berkelahi, bahkan bisa-bisa terancam tak bisa lanjut ke perguruan tinggi jika terus-terusan seperti ini. Nah, tak lama Yongsi juga datang ke ruang guru untuk menyetor surat pemindahannya sebagai murid kelas 3 di sekolah menengah atas ini, Cep. Gigi Oki sampai kering terus memandangi Yongsi, dan karena guru yang bersangkutan tiba-tiba dipanggil ke ruang kepala staf, Oki pun memanfaatkan situasi mengajak Yongsi kenalan. Setelah masuknya Yongsi di sekolah ini, Cep, sejak itu pula Yongsi jadi pusat perhatian seluruh siswa di sekolah. Bahkan banyak dari mereka yang datang ke kelas Yongsi untuk memotretnya secara diam-diam. Beruntungnya sebab si Oki sekelas dengannya bahkan bisa duduk bersebelahan. Itulah mengapa ia sangat puas memandangi gadis dingin ini. Saking dinginnya tak ada yang berani berteman dengan Yongsi, yang entah apa menjadi alasan kenapa ia pindah sekolah, padahal sebelumnya ia dikenal sebagai siswa teladan dan memiliki nilai yang cukup bagus. Di jam istirahat, Oki kembali mendekati Yongsi. Tak dipungkiri dari sejak pandangan pertama itu, tidur Oki jadi berantakan akhir-akhir ini. Namun ternyata Oki harus bagus saing dengan perenang nomor 1 di sekolah yang bernama Hyu, juga telah menaruh hati pada Yongsi. Tapi karena sifat sombongnya sampai membawa piala segala, Yongsi pun jadi ilfil. Sejak dari situ keakraban Oki dan Yongsi mulai tercipta, dan karena Yongsi merasa pengaruh pun mengajak Oki bolos sekolah dan meminta dibawa ke hutan. So ketika pikiran Oki jadi liar, kenapa ya harus diajak ke hutan segala, ya kan? Tempat yang selalu membuat orang tersipu malu dan nyuri-nyuri kesempatan. Karena sudah kegerangan, Oki berhasil membuat Yongsi melewati pagar raksasa ini, Cep. Ternyata ngajak ke hutan hanya pancingan untuk Oki, sebab Yongsi hanya ingin keluar beli jajanan pentolan. Melihat Oki terlalu so akrab, Yongsi pun menjamahnya dengan cabe. Malah dari sini keakraban mereka makin terbangun. Di kemudian hari, Hyu terlihat kembali mendekati Yongsi. Oki yang kebetulan ada di sana langsung menyerang geng Hyu akibat cemburu. Oki emosi melihat Hyu terlalu lancang. Habis itu, mereka kembali bolos di warung yang sama. Yongsi berkata, sebenarnya aku paling benci orang yang doyan berkelahi. Kata Oki, urusan dengan Hyu sebenarnya juga karena dendam lama. Awalnya aku selalu bersikap sabar, tapi karena Hyu selalu menindas, ya begitulah jadinya. Lalu siapa sangka, Cep, geng Hyu mengikuti mereka. Hyu tak terima melihat Oki terus-terusan bersama Yongsi. Apa kata Yongsi?
Ia tegas berkata jika aku dan Oki telah jadian. Yongsi berpura-pura jadi pasangan Oki agar si Hyu ini tak mendekatinya lagi. Sekalian Yongsi meminta agar Oki tak berkelahi lagi. 所以我做了你记得我是假的吧？没事吧？比啊！ Oki yang sudah tak mau berkelahi langsung ditantang lomba renang Jumat depan dengan kesepakatan jika Hyu menang maka ia berhak mendekati Yongsi lagi. Apa pesan Yongsi pada Oki, Cep? Sambil tersenyum, Yongsi berkata, latihan renang dengan baik ya kamu. Tidak ingin kalah dan mengecewakan Yongsi, Oki mati-matian latihan dengan keras untuk memenangkan pertandingan. Terlebih Yongsi kadang datang melihatnya nyebur ke kolam. Sejak dari sinilah Oki dan Yongsi benar-benar jadi lebih dekat. Seperti kebiasaan mereka, bolos ke tempat yang sama, namun ternyata pemilik toko tutup karena merayakan hari pernikahan ke-15 tahunnya. Di antara rintihan hujan, Oki sempat melontarkan pertanyaan pada Yongsi perihal apa yang akan mereka lakukan 15 tahun ke depan dan akan jadi seperti apa mereka. Kata Yongsi, jika ingin melihat masa depan, lihatlah apa yang kita lakukan hari ini. Obrolan makin dalam aja, tahu-tahu salah satu guru menciduk mereka, Cep. Cepat-cepat Oki membawa Yongsi kabur dan menutupi wajahnya agar supaya mereka tak dikenal, ya kan? Mereka tak kembali ke sekolah. Ternyata Oki malah mengajak Yongsi jalan-jalan ke rumahnya. Dan karena harum tubuh Yongsi masih membekas di bajunya, ya dihiruplah dalam-dalam. Yongsi yang tak sengaja melihat koleksi kaset-kaset film kesukaan Oki. Di sana ada salah satu kaset yang berjudul Alam Semesta yang Misterius. Ternyata isinya tumpukan kaset film bokep. Coba bayangkan bagaimana malunya Oki, aibnya kebongkar. Yongsi baru sadar jika si Oki ini polos-polos manggur ternyata. Oki diejek habis-habisan. Kini hari pertandingan renang pun tiba. Siapa sangka Oki kalah. Ia malah juara 3, namun ternyata Yongsi tetap memilihnya. Bahkan ia cukup bangga melihat usaha dan penampilan Oki hari ini. Apalagi ini ialah rekor pertamanya dalam renang, ya kan? Hyu, selamat tinggal. Bolos kali ini mereka datang tamasya ke pantai. Yongsi melukis Oki yang sambil memakan permen karet. Ternyata hasilnya wow, sangat memukau. Oki hanya bisa menganga melihat dirinya tiba-tiba ada di atas kertas. Yongsi cukup berbakat dalam melukis, Cep. Tak dipungkiri rasa ketertarikan Oki pada Yongsi semakin besar, terlebih saat Yongsi tiba-tiba memeluknya. Begitu ia melihat mobil putih melintas, ternyata ini malah akan menjadi kebersamaan terakhir mereka. Dan sejak kedatangan mobil putih itu, secara tiba-tiba Yongsi menghilang, tidak masuk sekolah, yang tentu ini membuat Oki galau berat. Akhirnya Oki memutuskan untuk mendatangi rumah Yongsi. Oki malah disambut hal mencekam di sana. Bahkan para tetangga berkumpul melihat kekacauan ini. Ternyata, Cep, mobil putih yang datang kala itu ialah ayah Yongsi. Rupanya inilah alasan kenapa Yongsi dan ibunya sering berpindah-pindah sekolah, karena untuk menghindari ayahnya yang pemabuk berat, temperamen dan penjudi. Yongsi tentu merasa malu pada Oki dengan keluarganya yang berantakan begini. Sejak dari sinilah hubungan Yongsi dan Oki seakan dimulai tanpa sebab dan berakhir tanpa alasan. Yongsi dan ibunya memutuskan meninggalkan kota ini. Gak kebayang bagaimana pedihnya perasaan Oki. Kebahagiaan-kebahagiaan yang ia rasakan di setiap harinya akan menjelma jadi luka sebab ia tak akan bisa melihat Yongsi lagi di sekolah, ya kan? Singkat kisah, kini 2 tahun telah berlalu. Oki telah lulus, yang memutuskan untuk tidak ikut ujian kuliah dan memilih untuk menjaga warnet. Ini masih tahun 2008 ya, Cep, masih zaman-zaman warnet emang. Kadangkala sahabat Oki si Fang datang mempengaruhi Oki agar tetap lanjut kuliah. Terlebih Fang memperlihatkan gadis-gadis mahasiswi di kampus tersebut pada cantik-cantik, dan siapa sangka Fang juga tak sengaja memotret Yongsi yang kini telah menjadi seorang mahasiswi di kampus tersebut. Bahagianya Oki setelah mengetahui keberadaan Yongsi. Sejak saat itulah Oki kembali belajar dengan sangat keras untuk mengambil tes kuliah dan menemui Yongsi di kampus tersebut.
Setiap hari Oki belajar mati-matian, bahkan ia akan meninggalkan kehidupan lamanya. Atas kerja keras Oki selama ini, akhirnya benar-benar keterima di kampus tersebut. Oki mengambil jurusan olahraga, begitupun dengan sahabatnya Fang. Di hari ini ialah hari perdana mereka. Kedepannya akan tinggal di asrama kampus. Mahasiswa di sini seksi-seksi cep, dan itu membuat jiwa maskulin Fang memberontak. Ya, inilah teman-teman sekamar Oki dan Fang. Ini adalah hari perkenalan mereka satu sama lain. Di kampus yang begitu luas ini tentu tak mudah menemukan Yongsi. Oki juga sama sekali tak tahu Yongsi mengambil jurusan apa, ya kan? Sampai di suatu hari Oki yang merasa sudah putus asa, tiba-tiba melihat Yongsi jalan ke arahnya. Awalnya Oki mengira ini hanya ilusi, padahal pada akhirnya Oki berhasil menemukan kembali cinta pertamanya. Yongsi ternyata mengambil jurusan desain busana sesuai bakatnya. Tak terkira kebahagiaan Oki bisa bertemu dengan Yongsi setelah bertahun-tahun. Yongsi pun demikian, sekaligus merasa heran kenapa Oki bisa masuk ke kampus ini padahal dia benci belajar. Yongsi tak tahu aja jika satu-satunya alasan Oki berjuang masuk ke kampus ini ialah dirinya. Agar sering menemani Yongsi ke depannya, Oki memilih mendaftarkan diri di departemen perempuan, padahal seharusnya ia di departemen ini cep. Yongsi sendiri sampai kebingungan dengan effort Oki. Dan karena Yongsi takut Oki makin terluka, ia pun memberitahu jika dirinya telah memiliki pacar. Ia bernama Hao, pemain bola terhebat di kampus ini ternyata. Meski ini sakit, namun Oki harus berusaha berdamai dengan kenyataan. Semuanya telah berubah. Oki telah terperangkap dengan cinta masa lalu. Lewaya Lemoki. Bagaimanapun Oki harus memposisikan dirinya hanya sebatas sahabat. Sampai di suatu waktu Yongsi dan Oki ditangkap polisi akibat memisahkan pasangan yang sedang bertengkar. Dari dulu Yongsi sangat membenci laki-laki memukuli wanita, ya kan? Dengan maksud baik ini mereka berdua malah berakhir di penjara. Ini adalah pengalaman pahit sekaligus paling berkesan tiba-tiba ada di balik jeruji besi. Lalu Oki yang masih penasaran bagaimana Yongsi bisa kenal dengan Hao, Yongsi pun menceritakan semuanya. Pada hari itu Yongsi hendak ujian, ia terlalu gugup hingga seluruh perkakasnya berjatuhan. Di sanalah Hao pertama kali mendatanginya. Hao membantu Yongsi dan memberinya semangat. Sejak saat itu Yongsi merasa Hao memiliki aura khusus, bahkan dialah orang yang mampu membuatnya merasakan kenyamanan. Dari sinilah cep, Yongsi juga baru memberitahu Oki jika sejak kecil aku selalu berpindah-pindah rumah. Aku juga tak memiliki banyak sahabat. Menetes air matanya Oki setelah ia tahu jika selama ini Yongsi memang hanya menganggapnya sebagai sahabat aja, tak lebih dari itu. Ini adalah luka di atas luka, namun bagaimanapun Oki selalu mencari alasan agar bisa menghubungi Yongsi. Seperti malam ini ia kembali menghubunginya, kebetulan hari ini adalah ulang tahun Yongsi. Oki heran aja kenapa di hari spesial ini tak ada kejadian apa-apa. Harusnya Hao mengajak Yongsi keluar, ya kan? Yongsi hanya berdiam diri di asrama, entah Hao kemana ini. Tak lama berselang, langit asrama yang pada awalnya gelap dan tenang tiba-tiba gemuruh dihiasi percikan petasan. Yongsi heran dari mana semua ini. Ternyata cep ini ulah dari Oki yang meledakkan petasan-petasan itu dari sebuah gedung, dan ini tentu untuk Yongsi, wanita yang ia cintai selama ini, yang kini telah jadi kepunyaan orang lain. Banyak dari mereka yang keluar menyaksikan letusan petasan yang menghiasi langit asrama yang pada awalnya pertunjukan ini hanya untuk seorang, namun seketika jadi kegembiraan bersama. Banyak dari mereka telah menyatakan cinta terhadap orang yang dipuja.
在他的旁边，并没有。 Wah, ini baru laki-laki tulus namanya, Cep. Setelah mengucapkan selamat ulang tahun, Oki pun pergi dari sana meski Yongsi sama sekali tak tahu jika pemantik romantisasi ini ialah Oki. Sampai di suatu waktu, saat Oki sedang membaca buku di perpus, ia malah tak sengaja mendengar hal menggeliat di sana. Oki melihat kekasih Yongsi sedang asik berselingkuh dengan wanita lain. Hal ini tentu sangat memberatkan Oki. Ia pun datang memberitahu Yongsi ketika Hyu sedang bertanding, namun Yongsi malah tak percaya. Bahkan dia sampai marah dan meminta Oki agar tak menemuinya lagi. Oki yang tidak terima Yongsi dipermainkan seperti itu, ia pun langsung masuk mengacau di lapangan dan menghajar Hao. Kali ini Oki terpaksa mengingkari janji untuk tak berkelahi lagi, di mana perkelahian ini juga telah memecahkan kebencian Yongsi padanya. Sejak dari situlah mereka tak saling bicara lagi. Singkat kisah, kini beberapa tahun telah berlalu, banyak sekali yang berubah. Di sepanjang jalan tiba-tiba muncul banyak warung ayam goreng dan bir. Yang lebih menarik ialah Oki baru saja memiliki kekasih bernama Lala. Saat ini Oki telah jadi perenang dan mengikuti banyak kompetisi. Beda dengan Fang, ia telah jadi pebisnis dan membuka sebuah bar. Nah, meski ini benar-benar hidup baru bagi Oki, namun sebenarnya ia masih mencari-cari Yongsi yang entah jadi apa sekarang dan di mana ia. Sampai di suatu waktu, Oki tak sengaja melihat Yongsi jalan bersama seorang pria, entah itu suaminya atau siapa. Oki mengikuti Yongsi, ternyata pria itu hanya rekan kerja Yongsi, Cep. Yongsi sekarang bekerja sebagai model iklan. Saat selesai syuting dan tiba-tiba melihat Oki ada di hadapannya, tentu Yongsi kaget. Setelah bertahun-tahun terpisah, ternyata mereka dipertemukan kembali. Mereka juga saling bertukar nomor. Tak ada yang berubah di antara mereka berdua, hanya saja Oki sudah punya pacar, sedang Yongsi lagi jomblo. Katanya lagi sibuk ke karir, terlebih Yongsi menyadari dirinya jika ia kurang dalam menilai pria itu, makanya ia sudah trauma pacaran. Di sini Oki menyadari Yongsi sekarang makin cantik aja. Dan sejak pertemuan ini, seolah rasa nyaman itu kembali hidup. Oki selalu datang mendampingi Yongsi syuting. Mungkin dari sinilah Yongsi mulai sadar juga dengan kesetiaan yang dimiliki Oki. Setelah sekian lama, Yongsi juga baru kembali membuka lukisan Oki yang masih ia simpan hingga sekarang. Di esok harinya mereka kembali bertemu. Oki mengajak Yongsi tamasya ke sebuah pantai. Di sana ia manjat pagar seperti sedia kala. Dari atas mercusuar sana yang ada hanya kebahagiaan dalam merefleksi masa-masa sekolah dahulu. Oh, Oki yang sudah terbawa suasana tiba-tiba mau mengecup, ternyata ada penolakan dari Yongsi. Gara-gara ulah Oki, di mobil mereka jadi diam-diam baik. Oki juga heran, sejak pertama kali bertemu sampai sekarang, waktu di antara mereka seperti selalu salah. Oki sama sekali tak bisa memahami perasaan Yongsi padanya, yang seakan-akan kehidupan terus mempermainkan dirinya. Dan apakah kali ini akan ada kehilangan lagi atau bagaimana? Entahlah. Di suatu waktu saat Oki hendak melakukan kompetisi renang bergengsi, tiba-tiba ia melihat berita telah terjadi badai dahsyat, dan itu terjadi di sekitaran lokasi syuting Yongsi. Keputusan paling fatal sekaligus paling konyol telah terjadi hari ini. Oki memilih kabur dari kompetisi untuk memastikan kondisi Yongsi di sana, Cep. Jika ingin melihat cinta yang sesungguhnya, ia ada pada Oki. Tak lekang oleh waktu meski berulang kali terpisah, hujan badai pun diterobos. Untung-untung Yongsi tak kenapa-kenapa di sana. Tak lama berselang, meski pada akhirnya Oki dilarikan ke rumah sakit, namun ia sangat bersyukur Yongsi tak kenapa-kenapa dalam insiden tersebut. Dari sinilah, Cep, tatapan Yongsi menjelma sangat tajam dan tiba-tiba lompat mengecup. Hampir copot jantung si Oki, lebih-lebih pada pasien di belakang sana. Tak terasa tahun demi tahun silih berganti, sekarang sudah tahun 2015. Dan kabar baiknya Yongsi mengikuti wawancara dan diterima pada salah satu perusahaan desain busana
Yang lebih menggembirakan lagi, Yongsi dan Oki telah menjalin hubungan lebih dari sekedar sahabat. Bahkan mereka akan tinggal bersama. Yang ada di setiap harinya hanyalah kebahagiaan demi kebahagiaan. Tahun-tahun berganti mereka lewati bersama. Setelah sekian lama, Yongsi akhirnya telah membuka hati dan menyadari sepenuhnya kebesaran cinta Oki padanya. Untuk sekarang ini Oki menjadi pelatih renang di sebuah pusat kebugaran. Ini adalah pekerjaan sampingan di masa pemulihan lukanya habis ditimpa besi dahulu. Senang sekali rasanya setelah melewati banyak badai. Akhirnya Oki bisa memiliki Yongsi. Oki berjanji akan selalu ada, akan selalu jadi yang terbaik selamanya hingga akhir. 喜欢吗？快帮我戴上。 Aduh, kok Mimin jadi baper yang melihat mereka. Jiwa jombloku seketika meronta-ronta. Intinya bumi ini seakan hanya milik Oki dan Yongsi, Cep. Lalu di tahun 2017, meski Oki telah latihan pemulihan selama 1 tahun, tapi Oki semakin menyadari jika belakangnya semakin tak beres. Ia pun memutuskan datang ke rumah sakit. Setelah dilakukan pemeriksaan, ternyata cedera punggung dan lengan menyebabkan urat daging Oki retak. Bekas lukanya juga sangat serius dan sangat sulit jika ingin pulih seperti sedia kala. Bahkan ini sangat memungkinkan Oki tak bisa jadi atlet renang profesional lagi. Operasi juga tak terlalu berguna, kata dokter. Wah. Kenyataan ini cukup membuat Oki terpukul. Cita-citanya menjadi atlet profesional gugur dalam sekejap. Lalu bagaimana nanti bisa jadi suami yang baik untuk Yongsi jika kondisi fisiknya seperti ini, ya kan? Namun Yongsi selalu mendukungnya, selalu menguatkannya. Tak ada yang tak mungkin jika Tuhan berkehendak, katanya. Di hari ini Yongsi terlihat membawa Oki ke toko baju. Ada hadiah spesial untuk Oki. Yongsi membelikannya baju berwarna putih, yang membuat Oki kembali termangu saat melihat desain yang ada pada baju tersebut, Cep. Kalian pasti tahu gambar ini, ya kan? Karya Yongsi atau baju pertama yang diproduksi secara massal. Oki cukup bangga tentunya. Dan karena Yongsi sudah tak memiliki keraguan sama sekali, di suatu malam ia pun melontarkan kata sakral pada Oki. Yongsi telah mengajak Oki menikah. Namun apa respon Oki? Ternyata ia menolak pernikahan itu. Alasannya ya cuma satu, ya tak punya uang dan pekerjaan tetap. Oki takut tak bisa memberikan pernikahan yang layak untuk Yongsi. Di kemudian hari lagi-lagi kabar buruk, ayah Yongsi meninggal. Bagaimanapun masa lalunya, namun beliau tetaplah ayah Yongsi. Beda dengan emaknya, sampai hari ini ia belum bisa memaafkan suaminya, bahkan ia tak datang berbelasungkawa. Nah, saat Oki keluar dengan sahabatnya Fang menghirup udara segar, Oki berandai-andai. Oki merasa menyesal bertemu dengan Yongsi. Apa yang terjadi jika aku tak muncul di hadapannya kala itu? Apakah semuanya berjalan sesuai mimpinya? Apakah tidak ada luka yang tercipta? Tahu-tahu kata menyesal dan pertanyaan-pertanyaan itu terdengar oleh Yongsi. 你后悔了吗？我不是那个意思。那就会后悔遇到我。我信了，还听到你说后悔这2个字，就跟我爸一样，就没有安全感。 Ini membuat Yongsi sangat terpukul atas perkataan yang paling ia percaya seumur hidupnya. Yongsi hanya takut akan terulang kembali kejadian keluarganya ketika sang ayah terus-menerus menyalahkan ibu dan dirinya, Cep. Oki hanya bisa meminta maaf atas kalimat-kalimat bodoh yang ia lontarkan itu. Namun mau bagaimana, semuanya sudah terlambat. 我错了，亲。没有想象中那么强大，但我们都做不到了。面试加油吧！你原谅我。该说后悔的人，其实是我，没能看到你的好，留在你身边了这么多属于我们的时间，我唯一不后悔的，在一起。 我失去了游泳池。 Yang tersisa kini hanya rasa menyesal dan luka yang dalam atas keputusan Yongsi. Hidup Oki benar-benar hancur. Di usianya yang sudah menginjak 28 tahun ini, Oki harus melepaskan wanita yang paling dicintainya. Atas semua ini, hidup Oki serasa kembali ke titik nol.
Yongsi memutuskan terbang ke Milan untuk karirnya dan meninggalkan Oki yang tengah berjuang mendapatkan sertifikasi guru olahraga renang di sekolah. Singkat kisah, kini 2 tahun telah berlalu, Oki telah berhasil mendapatkan sertifikasi gurunya. Lucu juga, bocah yang sering bolos dan berkelahi kala itu malah jadi guru olahraga di sekolahnya. Atas capaian ini tentu ada kebanggaan tersendiri pada Oki. Sampai di suatu hari, sebuah amplop biru dengan hiasan pita dikirim ke meja Oki. Ternyata itu undangan pernikahan Yongsi. Meski pada awalnya Oki menolak untuk datang, tapi ia menyadari ada kalimat yang belum sempat ia ucapkan saat Yongsi masih berada di sisinya. Datanglah Oki ke sana, Cep, ditemani sahabat-sahabatnya. 是你吧？时间我还是有办法的。谢谢你的来，他的样子真好看。都15年了，好快啊！但我是幸运，曾经这么相爱过。Tak terasa kita ini ternyata telah berada di penghujung kisah. Oki harus benar-benar merelakan Yongsi yang telah menemukan kebahagiaannya dengan lelaki lain. Sudah pasti semuanya hanya tinggal kenangan, namun mereka tentu harus bersyukur pernah saling memiliki, namun akhirnya terpisah. Sebab begitulah garis takdir sutradara. सीने से तेरे सर को लगा के सुनता मैं रहूं नाम अपना रहना तू पल पल दिल के पास जुड़ी रहे तुझसे हर एक सांस. Kini telah usai. Sila suruhku melebihi dimanapun kalian berada, tanah Jawa, Kalimantan, Papua, dari Sabang sampai Merauke, Maros, Baru, Parepare, Pinrang, Sidra, Penrekang, Toraja, Mamuju, Palopo, Luwu, Poso, Palu, Makassar, Bone, Sinjai, Goa, Takalar, Jeneponto, Bantaeng, Bulu, Kumbas, Selayar, dan masih banyak lagi. Jangan lupa subscribe. Terima kasih sedalam-dalamnya telah menyempatkan diri mampir ke channel sederhana ini. Oh ya, hal apa yang bisa kita petik dari kisah ini, Cep? Coba komen di bawah. Selamat bersua di video selanjutnya. Bye. And every time I try to fly, I fall without my wings. Feel so small. Guess I need you, baby. And every time I see you in my dreams, I see your face haunting me. Guess I need you, baby. I make believe that you are here.